Hai Sobat Jago Angkat, welcome to Jago Angkat Channel. Di channel ini kita akan membahas seputar edukasi terkait dengan lifting dan rigging, baik itu pengangkatan, pengikatan, maupun penarikan. Berbicara mengenai lifting dan rigging, pasti sobat-sobat jago angkat tahu dong apa itu wire rope, apa sih sejarahnya wire rope, dan tokoh-tokoh apa saja yang berada dalam wire rope tersebut. Sebelum penggunaan wire rope menjadi familiar seperti saat ini, pengangkatan, pengikatan, dan penarikan menggunakan tali alami, tapi biasa disebut juga dengan nama tali rami atau dengan nama latin Boehmeria nivea. Tali rami juga dikenal sebagai hem rope atau jute rope, telah menjadi bagian penting dari sejarah manusia selama ribuan tahun. Tali rami sering digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penjelajahan antar benua, penjelajahan antar samudra, hingga konstruksi bangunan. Proses pembuatannya melibatkan serat rami yang dianyam bersama-sama secara tradisional. Meskipun tali rami terkenal karena kekuatan dan ketahanannya terhadap pengaruh perubahan cuaca, daya tahan sebenarnya tergantung pada kualitas serat dan teknik penganyaman. Pada abad ke-19 di zaman itu, sudah rutin menggunakan tali rami atau hem rope dan rantai untuk alat bantu pengangkatan. Namun, penggunaan tali rami sangat terbatas. Contoh penggunaannya sebagai alat bantu mobilisasi pada lubang tambang. Sedangkan rantai besi sangat berisiko tinggi, karena apabila satu mata rantai putus, maka akan menyebabkan kegagalan operasional pengangkatan. Namun, di masa inilah Robert Sterling Newall membuat revolusi mesin penjepit kawat yang memungkinkan pembuatan wire rope secara massal dan memperluas industri penggunaannya. Dengan penemuan ini, efisiensi dan keamanan dalam industri penambangan meningkat secara signifikan. Seiring dengan berjalannya waktu, wire rope mengalami inovasi, mulai dari penggunaan bahan yang lebih kuat sampai ke teknik pembuatan yang lebih canggih. Mulai dari winch manual, modern crane, anti-rotating system, hingga ke lapisan pelindung, hingga dapat meningkatkan daya tahan dan keamanan wire rope. Kira-kira seperti ini timeline wire rope. Pada tahun 1824, Wilhelm Elbert pertama kali membuat wire rope dengan diameter 18 mili, terdiri dari 3 strand, 4 wire dengan masing-masing diameter 3,5 mm, dan prosesnya masih secara manual menggunakan tangan. Pada tahun 1829, John Lang yang merupakan seorang mantan manajer dari R.S. Newall & Co. di Inggris berhasil mematenkan pengembangan tali Lang melalui Craddock Company. Tali inilah yang masih digunakan sampai saat ini, yaitu Langsley. Sobat jago angkat, ada yang menarik nih di sini. John Lang ini kan mantan dari manajer R.S. Newall & Co. Kok malah mematenkan temuan dari perusahaan yang sekarang ya? Kalau menurut kalian ini menarik dan teori konspirasi ini perlu diangkat, komen di bawah ini, kita akan ulas di video selanjutnya. Pada tahun 1884 sampai dengan 1890, pengembangan untayan Warrington Strand yang selama ini kita ketahui mungkin berasal dari daerah Warrington di Inggris, yang merupakan rumah dari dua pabrik tali kawat baja yaitu White Cross Company dan Warrington Wire Rope Company. Konstruksi Warrington terdiri dari beberapa strand yang memiliki diameter tali kawat yang berbeda. Fun fact-nya nih sobat, di era ini sekitar tahun 1885, Tom Seal mengembangkan wire rope dengan bantuan seorang produsen tali untuk memproduksi wire rope sesuai dengan temuannya. Kemudian di tahun 1889, James Toon menemukan adanya kelemahan dari wire yang diciptakan oleh Tom Seal. Dan James Toon mematenkan wire buatannya dengan konstruksi sebagai berikut. Pada tahun 1950-an, kren dan alat berat lainnya mulai menggunakan wire rope secara luas karena penemuan dari Robert Sterling Newall. Beliau membuat mesin jepit kawat yang memungkinkan pembuatan wire rope secara massal dan pembuatan industri penggunaannya. Pada tahun 2000-an, teknik anti-rotating dan lapisan pelindung meningkatkan keamanan penggunaan wire rope. Selain itu, terdapat inovasi lain yang ikut mengiringi perkembangan wire rope. Di antaranya, pada awal abad ke-20, mesin penjepit otomatis diperkenalkan, menggantikan proses manual. Pada masa inilah, efisiensi produksi meningkat dan wire rope diproduksi dengan bahan yang lebih baik.
Pemakaian material baja berkualitas tinggi meningkatkan kualitas dan daya tahan wire rope, sehingga memungkinkan penggunaan wire rope dalam aplikasi pengangkatan pada kapasitas yang lebih tinggi. Pengembangan teknologi pelumasan, sistem pelumasan pada wire rope untuk mengurangi gesekan dan abrasi serta dapat juga meningkatkan durasi pemakaian wire rope. Pada era sekarang, wire rope tidak hanya digunakan pada skala industri, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari seperti pada lift, pengangkatan barang berat, pengikatan, dan penarikan. Oke Sobat Jago Angkat, itu tadi merupakan cerita singkat dari sejarah wire rope. Silakan komen, topik apa lagi nih yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga Sobat-Sobat Jago Angkat dapat teredukasi melalui video ini. Karena keselamatan kerja dimulai dari kita. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini, agar video ini tidak berhenti di kamu. Terima kasih.